Hai semua, kembali lagi di tutorial Matematika Dasar. Nah, sekarang kita bakal ngebahas tentang aplikasi integral pada volume benda putar. Nah, untuk minggu-minggu sebelumnya kan, kalian sudah membahas tentang aplikasi integral untuk luas daerah pada bidang datar. Nah, sekarang itu kita bakal membahas pada benda putar. Nah, apa aja sih aplikasi integral untuk menghitung volume pada benda putar? Jadi, untuk menghitung aplikasi integral pada volume benda putar itu, kita menggunakan 3 metode. Yang pertama itu ada metode cakram, metode cincin, dan metode kulit tabung. Nah, dapat dilihat dari bentuk-bentuknya. Ini membentuk seperti bola pejal putar. Sehingga nanti kita bakal membentuk sebuah partisi untuk dapat menghitung volumenya dengan metode integral. Demikian juga untuk metode cincin. Nah, dari metode cincin ini bisa kita lihatkan untuk penghitungan volumenya kita dapat melihatnya dengan sisi yang berbentuk cincin ini. Dan yang terakhir itu untuk metode kulit tabung. Nah, dapat kita lihat kan bentuknya itu menyerupai selubung untuk kulit tabung. Nah, untuk selanjutnya kita bakal ngebahas gimana sih cara untuk menghitung volume dengan menggunakan metode cakram. Nah, untuk metode cakram itu kita asumsikan R itu sama dengan Fx dan tinggi H itu sama dengan delta X. Sehingga untuk menghitung volumenya itu, volume pada benda putar itu dapat ditentukan dengan cara A dikali R, di mana A di sini itu berbentuk lingkaran kan. Jadi untuk luas lingkaran itu dapat kita cari dengan menggunakan rumus VR kuadrat. Sehingga dapatlah di akhir nanti setelah kita sesuaikan dengan partisinya dan kita tentukan dia diputar terhadap sumbu X ataupun terhadap sumbu Y, akan didapatkan V sama dengan V integral 0 menuju A dari Fx kuadrat dx. Selanjutnya untuk metode cincin. Penentuannya itu untuk menghitung volume benda putar dengan metode cincin dilakukan dengan rumus volume, di mana dapat kita lihat bentukannya yang dari partisi-partisi itu akan membentuk lingkaran dengan bolongan di tengah seperti cincin. Jadi untuk menghitung volume itu dapat dilakukan dengan rumus volume sama dengan V dikali R kuadrat dikurang R kecil kuadrat dikali H. Nah, di mana untuk R besarnya itu merupakan jarak dari titik tengahnya itu ke ring terbesar dengan lingkaran terbesar, sedangkan R kecil itu jarak dari titik tengah ke lingkaran terkecilnya. Oke, selanjutnya untuk penghitungan dengan metode kulit tabung. Nah, untuk metode kulit tabung, itu dapat kita lihat bahwa itu terdapat selimut tabung yang berbentuk lingkaran. Sehingga di dalam selimut tabung ini terdapat beberapa partisi-partisi, sehingga kita dapat menghitung volume dari kulit tabung itu dengan menggunakan rumus 2VR H dikali delta R, di mana 2VR itu merupakan luas dari selimut tabungnya dan tingginya itu merupakan tinggi dari partisinya, itu baik terhadap X maupun terhadap Y. Untuk selanjutnya, untuk lebih memahami bagaimana perhitungan volume dengan menggunakan metode cakram maupun kulit tabung serta metode cincin, ini sudah terdapat sebuah
garis besar. Untuk metode cakram sendiri, yaitu metode silinder untuk sumbu X dapat dihitung dengan V sama dengan V integral A menuju B dari fx kuadrat dx, dan sebaliknya untuk sumbu Y. Sedangkan untuk kulit tabung, dia itu volumenya itu silinder plus tebal dari selimut tabung tadi, sehingga untuk di sumbu X kita menghitung volumenya itu dengan rumus 2V integral A menuju B Y VY DY. Jadi di sini jika misalnya untuk kulit tabung ketika kita meninjau di sumbu X, maka untuk perhitungan volumenya kita substitusikan dulu dia terhadap Y. Demikian juga sebaliknya, ketika kita menghitung dia diputar 360 derajat terhadap sumbu Y, maka untuk menghitung volumenya, kita menggunakan persamaan Fx. Maaf, ini ada sedikit. Ini Fx. Ini dx. Nah, sehingga dan yang terakhir itu ada metode cakram dan metode kulit silinder, di mana jika menggunakan metode cakram dengan membagi daerah interval secara tegak terhadap sumbu X dan diputar mengelilingi sumbu Y, maka hasilnya akan sama dengan menggunakan kulit tabung. Jadi ketika kita menghitung suatu volume dari persamaan, meskipun kita menghitungnya terhadap metode cakram, jika dia intervalnya secara tegak, dia akan memiliki nilai yang sama ketika kita juga menghitung dia dengan menggunakan metode kulit tabung. Nah, untuk rumusnya itu sendiri, yaitu sumbu X. Jika kita menghitungnya terhadap sumbu X, maka V sama dengan V A integral A menuju B Fx kuadrat dx akan sama dengan ketika kita menghitungnya di kulit tabung, yaitu 2V integral A menuju B Y VY DY. Demikian juga untuk sebaliknya. Nah, agar mempermudah, kita perlu memperhatikan bagaimana sih bentuk persamaan dari suatu kurva terhadap bentuk kurvanya. Nah, dapat kita lihat untuk fx sama dengan x, maka kurvanya membentuk nih garis tegak. Sedangkan untuk kurva fx sama dengan x kuadrat, dia membentuk ini kan. Nih, dan untuk fx sama dengan x pangkat 3, dia akan berbentuk seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. R adalah daerah di kuadran 1, di mana dengan persamaannya itu Y sama dengan X kuadrat, dengan garis Y sama dengan 3. Yang pertama, gambarkan daerah R. Dan yang kedua, hitung volume benda pejal yang berbentuk dengan memutar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat menggunakan metode cakram. Nah, tadi kan pertama-tama cara untuk mempermudah kita untuk mengerjakan ini, yang pertama itu kita deskripsikan terlebih dahulu permasalahan dengan gambar daerah dan dilengkapi dengan definisi variabelnya. Berarti kita gambar dulu kan kurvanya. Nah, di instruksi soal dia itu Y sama dengan X kuadrat. Berarti bentuknya seperti ini kan. Terus instruksi yang kedua, bagi iris interval menjadi beberapa subinterval. Dari beberapa subinterval tersebut kita beri label. Itu yang biasa kita sebut dengan partisi. Nah, ini kan dia diketahui Y-nya sama dengan 3. Berarti Y-nya sama dengan 3 ini di sini. Nah, kita tentukan untuk partisinya. Berarti kita ambil partisinya di sini. Karena dia terhadap sumbu Y, berarti ini jaraknya ini adalah delta Y. Dia diputar 360 derajat. Berarti untuk putarannya dia akan membentuk seperti ini lagi kan. Membentuk parabola. Nah,
Dan dari sini kita udah lihat kan metode cakramnya. Ini metode cakram. Karena dia uh, mengelilingi sumbu Y, berarti untuk X-nya X kuadrat sama dengan Y. Berarti X sama dengan akar Y. Nah, kita kan udah dapat daerahnya. Nah, daerah R-nya itu ada di sini. Inilah daerah R-nya yang mau kita hitung volumenya. Sehingga batasannya itu dari 0 sampai dengan 3. Nah, volumenya berarti kita menggunakan persamaan yang tadi untuk metode cakram. Yaitu volume sama dengan VR kuadrat dikali dy, karena dia mengelilingi sumbu y. Sehingga dapatlah persamaannya V sama dengan integral 0 menuju 3 V, kita masukkan Fy-nya, Fy-nya itu menjadi akar Y, berarti akar Y kuadrat dy. Kita masukkan integral 0 menuju 3 Vy dy. Karena V ini merupakan ketetapan, merupakan konstanta, maka dia bisa kita keluarkan. Sehingga tinggallah V sama dengan V integral 0 menuju 3 Y dy. Untuk konsep integral kan berarti pangkatnya bertambah. Berarti V sama dengan, karena kita sudah menambahkan pangkatnya, dan dengan N1 per N plus 1 Y N plus 1 Y pangkat N plus 1, maka tanda integralnya hilang dengan intervalnya dari 0 ke 2. Nah, untuk menghitung ini pertama kita substitusiin terhadap nilai yang di paling atas dulu. Berarti kita substitusiin, berarti 3 kuadrat per 2 dikurang 0. Berarti hasilnya 9 per 2 V. Jadi volume benda putar pada daerah kurva Y sama dengan X kuadrat garis Y sama dengan 3 dan diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat adalah 9 per 2 V satuan. Seperti itu untuk menghitung volume dengan menggunakan metode cakram. Nah, kita lanjut contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. Hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat plus 1 garis X sama dengan 2. Dan mengelilingi dan diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Nah, ini kita menggunakan metode cincin. Nah, tadi kan itu yang pertama, ini menggunakan metode cakram. Yang pertama itu kan tadi kita terhadap sumbu Y kan, sedangkan ini diputar terhadap sumbu X. Caranya sama. Pertama kita deskripsikan gambar, terus kita deskripsikan daerahnya terhadap partisinya. Ini persamaannya Y sama dengan X kuadrat plus 1. Berarti kita langsung di mana kurva Y sama dengan X kuadrat, berarti dia berbentuk parabola kan, di mana Y-nya sama dengan 1. Terus kita gambar. Kita gambar ini. Terus garis X sama dengan 2. X-nya sama dengan 2 di sini. Diputar 360 derajat. Berarti dia membentuk cerminan kan? Nah, ini dia. Sehingga dia membentuk metode cakram. Tapi dia terhadap sumbu X. Berarti untuk perhitungannya ini kan dia terhadap sumbu X. Berarti yang kita cari itu dia di sumbu
dia untuk fx-nya terhadap y. Berarti y-nya sama dengan fx kuadrat plus 1. Ini juga untuk fx-nya. Dimasukkan ke rumus. Sehingga batasannya itu dari 0 ke 2. Dimasukkan, dikuadratin, terus disubstitusiin. Ini ditambahin pangkatnya. Sehingga di akhir dapatlah nilainya sebesar 206/15V atau sama dengan 13 kali 11 per 15V. Jadi pertama karena ini terhadap sumbu X, berarti untuk fx-nya yang kita pakai adalah terhadap Y. Seperti itu. Selanjutnya, contoh soal yang terakhir. Hitunglah volume benda putar yang terjadi pada daerah yang dibatasi dengan kurva Y sama dengan 4 dikurang 2X dibatasi sumbu X. Sumbu Y diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Nah, ini 4 dikurang 2X. Nah, untuk menggambar kurvanya, dia kan bentuk persamaannya Fx sama dengan X kan. Berarti, dia membentuk garis tegak. Nah, kurvanya 4 dikurang 2X. Berarti kita cari Y-nya. Berarti Y-nya sama dengan 4. Jika X kita masukin X sama 0, berarti Y sama dengan 4. Jika Y-nya sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 2. Nah, ini kan dia dibilang diputar terhadap sumbu X. Nah, karena ini menggunakan metode kulit silinder, berarti berkebalikan dengan metode cakram. Berarti ketika dia diputar terhadap sumbu X, berarti yang kita lihat itu persamaan fx-nya itu terhadap y. Berarti terhadap x. Berarti sesuai kan sumbu putarnya. Berarti untuk x-nya sama dengan y dikurang 4/2. Untuk metode kulit silinder, seperti yang sudah dijelaskan tadi, rumus V-nya itu sama dengan 2VRH dikali delta Y. Tadi untuk delta Y-nya, untuk H-nya kita udah dapatkan. Ini karena H itu sama dengan Fx, berarti kita substitusiin nilai H dengan Y kurang 4/2. Sehingga dengan batasan, karena dia terhadap sumbu X, berarti untuk batasnya kita pakai dia terhadap sumbu Y. Berarti batasannya V sama dengan integral 0 menuju 4 dikali 2VY dikali 4 dikurang Y per 2 dikali DY. 2-nya habis, V-nya kita keluarkan, tinggallah 4Y dikurang Y kuadrat. Kita integralkan, dapatlah integralnya itu 2Y kuadrat dikurang 1/3 Y pangkat 3 dengan batasan 0 sampai 4. Kita masukkan nilai batasannya, sehingga di akhir dapatlah nilai V sama dengan 32/3V, atau sama dengan 10 dikali 2/3V. Nah, sekian untuk tutorial aplikasi integral pada volume benda putar. Semoga kita semua dapat lebih paham mengenai materi ini. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.